Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alakrina Sution, NIM 19.24010, program studi ilmu hukum, dan saya di sini akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik. Kita langsung aja ke slide pertama. Di sini ada pengertian kode etik hukum. Jadi pengertian kode etik hukum itu bisa kita jabarkan seperti menurut Anthony Keraf tahun 2002, etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dengan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dan situasi konkret. Sedangkan menurut Aprita tahun 2019, etika dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Etika profesi merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Terus kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada pemahaman kode etik hukum. Kode etik profesi itu adalah standar-standar etika yang menjelaskan dan mendapatkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya, kode etik memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi, khususnya menyangkut di bidang-bidang hukum atau hubungan antara klien. Biasanya pengukuran standar evaluasi dipakai dalam profesi etika hukum ini dipublikasikan atau penelitian profesi, konsultasi dan praktik pribadi tingkat kemampuan atau kompetensi yang umum, administrasi personali dan standar untuk pelatihan, dan sebagainya lagi ya. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi atau moral dari etika hukum tersebut. Kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada pemahaman pelanggaran kode etik. Ini materi yang saya bawakan, pelanggaran kode etik. Pelanggaran terhadap kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan biasanya. Itu menurut para ahli ya guys ya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, pencari keadilan, maka pihak yang dirugikan harus dilindungi. Dengan cara pihak yang melakukan pelanggaran harus menanggung akibat atau konsekuensi yuridis, yaitu berupa hukuman atau sanksi. Terus di sini juga ada jenis-jenis sanksi yang terbukti melanggar kode etik. Menurut Irawan 2019, berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 16, terdapat pelanggaran kode etik advokat dapat diberikan keputusan berupa yang pertama itu ada peringatan biasa. Itu kalau pelanggaran kode etiknya biasa aja, jadi pelanggarannya, peringatannya itu biasa. Yang kedua itu ada peringatan keras. Ini sudah termasuk peringatan yang cukup keras. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu atau divakumkan. Yang keempat itu ada pemecatan dan dari keanggotaan organisasi profesi. Nah, ini udah cukup melanggar ya guys ya. Terus kita masuk ke fungsi dan tujuan kode etik profesi. Fungsi dan tujuan kode etik profesi itu menurut Sumaryono 3, yang sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegahan campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik,
Adapun tujuan kode etik ada 5. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua ada menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat itu ada meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir meningkatkan mutu organisasi profesi. Terus kita ke slide selanjutnya. Di sini ada kewajiban profesi hukum. Kewajiban profesi hukum ini biasanya untuk diri kita sendiri. Yang pertama itu ada kewajiban bagi diri sendiri, kewajiban bagi umum, yang kedua, dan yang ketiga kewajiban bagi yang dilayani, dan yang terakhir atau yang keempat itu kewajiban bagi profesinya. Terus kita ke slide selanjutnya. Itu ada hambatan terciptanya personalitas di bidang hukum. Dalam pelaksanaan profesi hukum, sering kita menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya personalitas di bidang hukum. Yang pertama itu kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum. Yang kedua, penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum. Dan yang ketiga itu ada semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir itu tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun. Sehingga terjadilah hambatan profesi hukum, guys. Terus ke slide selanjutnya. Itu ada hubungan etika dengan profesi hukum. Hubungan etika dengan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain. Bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, disertai refleksi saksama. Dan oleh karena itu, di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa menjaga etika dan profesi yang diemban. Hubungan yang dimiliki oleh profesi hukum dan etika profesi hukum dapat ibaratkan seperti sebuah permainan. Permainan sepak bola. Jadi dalam permainan sepak bola itu ya guys ya, seperti kita tahu, ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Sehingga permainan itu berjalan dengan lancar dan sportif. Begitu juga dengan profesi yang kita jalani. Kita harus menjaga etika-etika dalam menjalankan profesi tersebut, sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik dan tidak melanggar apa yang seharusnya sudah ditentukan. Terus slide selanjutnya itu ada batasan dalam beretika profesi di bidang hukum. Batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan dalam profesi hukum dapat dihindarkan. Ada beberapa guys. Yang pertama itu orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi. Apabila hal ini diterapkan, maka dapat menjalankan profesinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Jadi berjalan lancar ya guys ya, apa yang dia kerjakan gitu. Yang kedua itu tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para paku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama. Jadi tidak membandingkan antara satu dengan yang lain guys, sehingga semua orang itu sama saja. Dan yang ketiga itu ada bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran yang meringankan beban.
Jadi saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, guys. Dapat kita ketahui, biasanya batasan dalam bertika di profesi bidang hukum ini, dalam kode etik, para pengemban tugas di bidang profesi hukum, selain untuk menjadi seorang profesional, harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian, ya dapat menimbulkan ketidakselarasan harmoni dan kehidupan dalam masyarakat, guys. Terus kita ke slide selanjutnya. Itu ada contoh bentuk pelanggaran kode etik. Nah, ini materi yang saya bawakan sepenuhnya, pelanggaran kode etik. Contohnya itu ruang lingkup kode etik itu banyak, guys. Jadi saya mengambil yang semua kita paham, yaitu kode etik yang dilakukan oleh hakim. Contoh-contoh kode etik yang dilanggar oleh hakim. Yang pertama itu gratifikasi atau disebut dengan suap. Kasus pelanggaran suap yang dilakukan oleh hakim Indonesia biasanya udah sering terdengar lah dengan kita. Banyak lah. Kasus gratifikasi dan suap yang banyak dilakukan oleh hakim biasanya itu jual beli perkara. Jual beli perkara itu biasanya yang paling banyak memberi hakim itu uang, biasanya akan dimenangkan perkaranya. Kasus seperti ini tuh banyak, guys, ya, terjadi di Indonesia, dan berantasnya itu susah gara-gara pengadilan di Indonesia ini terlalu banyak. Dan yang kedua itu biasanya perselingkuhan dan pelecehan seksual. Itu sangat melanggar kode etik, apalagi profesinya itu sebagai hakim. Biasanya seseorang yang melakukan pelecehan seksual adalah seseorang yang tidak beretika dan tidak bermoral sebagai manusia bermasyarakat, apalagi jika pelaku perbuatan tersebut dilakukan oleh hakim yang memiliki status sosial kelas atas. Jika hakim ini terbukti melakukan pelecehan seksual, maka mereka pantas dihukum bahkan sampai dipecat. Tidak hanya itu, perselingkuhan oleh para hakim dinilai tidak beretika dan melanggar moral para hakim. Ya, menjelekkan nama hakim yang lain lah, guys. Walaupun yang melakukan belum tentu semua, sebagian. Yang ketiga itu konsumsi narkoba, narkotika nih. Contoh pelanggaran kode etik melanggar narkoba ini, apalagi dilakukan para hakim, barang ilegal yang sudah jelas dilarang peredarannya secara hukum, jika dikonsumsi secara bebas, hanya diperbolehkan untuk dikonsumsi secara medis dengan batasan tertentu. Jadi narkoba itu boleh, guys, tapi ada batasannya. Dan yang terakhir itu pemalsuan dokumen. Kasus pemalsuan dokumen banyak sekali terjadi dan menjadi rentan dilakukan oleh para hakim di Indonesia. Kasus pemalsuan dokumen ini bisa berakibat fatal ketika seseorang yang melanggar kasus dibantu oleh hakim dalam hal memalsukan dokumen, sehingga dapat dibebaskan dari tuntutan seperti sebuah pemalsuan dokumen negara oleh seorang hakim agung dalam membuat vonis pada seorang gembong narkoba. Biasanya gerbong narkoba itu, apalagi seperti yang kita tahu sekarang, guys, dihukum mati itu kan. Cuman oleh hakim ini kadang-kadang dokumennya dipalsukan sehingga gerbong narkobanya bebas. Ya, satu-satunya lagi balik ke yang awal tadi, guys, yaitu suap. Karena gembong narkoba ini kan uangnya banyak-banyak ya, guys, ya. Dan saya di sini akan melakukan tanya jawab oleh pelanggaran kode etik yang saya jelaskan tadi. Mungkin Mas Edo mau menanyakan atau ada yang kurang jelas? Iya, Mas. Saya ingin bertanya, Mas. Pertanyaan saya, pengertian besar pelanggaran kode etik profesi itu bagaimana ya, Mas ya? Soalnya tadi saya kurang jelas gitu.
Jadi ruang Memahami. lingkup besar pelanggaran kode etik gitu Mas ya. Iya Mas. Pelanggaran besar dalam kode etik. Kode etik itu sangat luas Mas ya, ruang lingkupnya itu, karena kode etik itu bersangkutan dengan profesi. Ya contohnya kita ambil contoh dari polisi lah Mas. Polisi itu kan biasanya kan kode etiknya itu memberantas kejahatan. Apabila polisi tersebut melakukan kejahatan, berarti kan dia sudah melanggar kode etik profesi polisi, sehingga nama polisi yang lain itu bisa tercemar. Padahal yang buat itu satu orang. Jadi kode etik, pelanggaran kode etik hukum ini sebenarnya lingkupnya besar, Mas. Karena kode etik ini bersangkutan dengan profesi-profesi yang banyak, seperti hakim, polisi, tentara, DPR. Seperti yang kita tahu lah, profesi-profesi yang banyak di Indonesia ini. Ada lagi yang ingin tanyakan, Mas? Tidak Mas, segitu aja. Sudah Terima jelas, kasih ya Mas? Mas. Sudah jelas Mas. Oke, terima kasih, Mas. Jadi, menurut saya, pelanggaran kode etik itu sangat disayangkan apabila tidak melakukan promosionalitas oleh seorang profesi yang diembannya sendiri. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dalam video saya ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berapa menit ya? Nggak tahu. Nanti bisa dipotong. Ini. Mas.